Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang masa reformasi. Perkenalkan, saya Gustosi Muhammad Alistia, presensi 14. Saya Nur Hasan, presensi 29. Saya Latif Harimukti Wibowo, presensi 20. Saya Putri Haifan Farhan, presensi 12. Saya Natasha Nurmadian, presensi 10. Dan saya Elvianita Indah Cahyani, presensi 11. Selamat menyaksikan. Latar belakang reformasi ada 4, yaitu krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Yang pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Pemerintahan melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatan sama sekali. Persediaan 9 bahan pokok dasar di pasar mulai menipis. Pada akhir tahun 1997, terjadi krisis ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya sistem fundamental perekonomian Indonesia. Yang kedua, krisis politik ditandai dengan adanya kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum tahun 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar menjadi kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Soeharto dianggap merekayasa praktik itu sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat dengan sistem keluarga atau nepotisme. Yang ketiga, krisis hukum. Sesuai pasal 24 Undang-Undang tahun 1945, hakim seharusnya punya independensi dalam mengadili kasus. Lepas dari kekuasaan eksekutif, pada kenyataannya mereka justru berada di bawah eksekutif. Oleh karena itu, rakyat menuntun reformasi terhadap aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktik hukum lainnya. Yang keempat, krisis kepercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan akibat dari praktek KKN di bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, serta peradilan dalam pemerintahan yang sudah berlangsung lama. 6 agenda reformasi 1998. Yang pertama, pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya. Hal tersebut dikarenakan Soeharto telah menjabat sebagai Presiden Indonesia dalam waktu kurang lebih 32 tahun, dan merekalah yang melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 yang dimana pada kondisi tersebut rakyat Indonesia melihat Soeharto dapat memimpin selama 32 tahun dan Soekarno dapat memimpin seumur hidupnya dikarenakan tidak memiliki hukum yang menjadi batasan dalam melakukan jabatan. Apabila tidak dilakukan amandemen, maka pemerintahan selanjutnya dapat melakukan hal yang sama. Yang ketiga, otonomi daerah. Pada pemerintahan Orde Baru hanya dilakukan pengembangan pada Pulau Jawa. Salah satu agenda untuk melakukan reformasi agar semua daerah dapat melakukan perkembangan daerahnya sendiri guna untuk meratakan pembangunan dan juga kesejahteraan. Yang keempat, menghapus duifungsi ABRI. Pada masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memiliki dua fungsi,
yaitu fungsi keamanan dan juga fungsi sosial politik. Namun tentara pada masa Orde Baru malah memiliki kekuatan yang besar dan tidak seperti di bawah kendali sipil secara objektif. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi agar nantinya segala sesuatu yang ada dalam negeri diatur oleh UU dan tidak terjadi penyelewengan fungsi lembaga negara. Yang kelima, menghapuskan korupsi, kolusi, nepotisme. Pada masa Soeharto terjadi KKN besar-besaran yang dimana menyebabkan Indonesia tidak lagi berjalan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia memberikan tuntutan untuk melakukan penghapusan KKN dalam agenda reformasi. Yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, hukum yang dibuat justru hanya untuk menghukum rakyat, sedangkan para penguasa melakukan hal sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, pada era selanjutnya, supremasi hukum diharapkan untuk berdiri tegak dan dapat menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Selanjutnya adalah kronologi peristiwa reformasi 1998. Yang pertama, tanggal 10 Mei 1998, kemarahan rakyat tersulut karena ketidakpuasan hasil pemilu. Terjadi juga pembentukan Kabinet Pembangunan 8. Susunan kabinet tersebut dinilai masyarakat masih sangat lekat dengan ciri korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, tanggal 11 Mei 1998, Amin Rais mengumumkan Majelis Kepemimpinan Rakyat yang terdiri dari 30 hingga 40 tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Ia juga menyerukan kepada ABRI untuk tidak melakukan cara-cara kekerasan terhadap para mahasiswa yang berunjuk rasa. Yang ketiga, tanggal 12 Mei 1998, terjadi bentrok antara aparat dan mahasiswa dalam unjuk rasa di Universitas Trisakti yang mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dunia karena tertembak oleh aparat keamanan. 4 orang mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Devi Hartanto, dan Hendriawansi. Yang keempat, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, tragedi Trisakti membuat masyarakat marah. Terjadi kerusuhan massa besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya yang mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat lumpuh. Dalam kerusuhan terjadi juga penjarahan ratusan toko dan pusat pembelanjaan. Ribuan orang menjadi korban meninggal akibat kebakaran tersebut. Pada saat kerusuhan terjadi, Presiden Soeharto tidak di tanah air karena tengah menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta dari kunjungannya ke Mesir. Suasana tegang menyeludupi Jakarta dan sekitarnya. ABRI menyiagakan pasukan tempur lengkap di penjuru kota Jakarta. 16 Mei 1998, Presiden Soeharto menerima kedatangan Ketua DPR MPR RI, Harmoko, yang menyampaikan aspirasi masyarakat, meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. 17 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi di gedung DPR MPR RI untuk meminta Presiden Soeharto mundur. 18 Mei 1998, pimpinan DPR MPR RI mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Situasi ini mengundang banyak mahasiswa berdatangan ke gedung DPR MPR RI untuk berdialog dengan wakil rakyat. 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menduduki gedung DPR MPR RI. Pertemuan tersebut membahas tentang reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berencana membentuk komite reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. 21 Mei 1998, akhirnya Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri di Istana Negara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai penjabat presiden. Kebijakan pada masa pemerintahan Habibie. Yang pertama, kebebasan pers. Jika periode sebelumnya pers sangat dibatasi, pada masa B.J. Habibie, ini kebebasan pers benar-benar dibuka. Yang kedua, pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang ketiga, otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam
menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga dibentuklah UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. B.J. Habibie mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Yang kelima, lahirnya Komnas Perempuan. Banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Yang keenam, kemerdekaan Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapat ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang ketujuh, mewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia (BI) harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie berjalan dengan singkat, hanya sekitar 1 tahun 5 bulan saja. Tetapi, di masa jabatan yang singkat itu, Habibie telah melakukan semua yang dia bisa untuk mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa hasil reformasi hukum yang dibuat oleh Habibie. Di antaranya adalah, yang pertama, diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tahun 1998 dan telah menghasilkan 12 staf MPR. Yang kedua, terdapat 50 undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden. Yang ketiga, dikeluarkannya 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Selain itu, semenjak berdirinya pemerintahan ke tangan Habibie, Indonesia secara perlahan maju menuju demokrasi. Walaupun sistem pemerintahan Habibie dinilai lemah dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat menimbulkan pro dan kontra, tetapi itu semua sudah membentuk citra sistem politik Indonesia yang demokratis hingga saat ini. Pencapaian Habibie selama menjabat sebagai presiden juga patut kita apresiasi dan juga banggakan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.